Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Khataman nabiyyin sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Shadaqallahu alazim. Wa sadaqa Nabiyul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, yang masih juga memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Kemudian salam dan salam kita hadiahkan kepada Nabi alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, dengan harapan tentunya kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, pada malam yang ke-8 ini, adapun tema tausiah kita adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdausil A'la. Waktunya sangat terbatas, jadi mungkin kajiannya tidak terlalu dalam, mungkin poin-poinnya saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang lebih kurang 15 sampai 1 jam, 1 jam Pak, 15 ya, 15 menit aja. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan juga kita semua menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga Firdausil A'la. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, berawal dari Al-Quran Al-Karim, kitabullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita orang Islam wajib beriman kepada Al-Quran Al-Karim, yakni surah Al-Mu'minun sebagaimana saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman senantiasa beruntung dalam kondisi apa saja, suasana apa saja. Orang beriman senantiasa beruntung. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Di saat Allah Subhanahu wa taala beri dia rezeki, Allah Subhanahu wa taala beri dia nikmat yang banyak, dia bersyukur atas nikmat itu, dan itu pun baik bagi dia. Kemudian kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala beri dia ujian, musibah, bencana dan lain sebagainya,
kemudian dia bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah SWT, jadi itu pun juga baik bagi dia. Jadi orang beriman, mau musibah kah, mau ujian kah, mau nikmat kah, semuanya baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bersyukur, dia Allah SWT tambah nikmat kepadanya. Di saat dia bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah SWT ampunkan segala dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, yang pertama orang yang beriman. Orang beriman mesti dia sholat. Ya. Jadi kalau ada orang, saya beriman kepada Allah. Apa? Udah sholat belum? Ah, itu yang susah tuh ya. Ibu udah sholat? Ah, itu yang belum lagi ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dia sholat. Kalau tidak sholat dipertanyakan keimanannya. Berarti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala dia tidak kerjakan. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bapak Ibu yang mulia, kenapa di sini disebutkan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Orang yang khusyuk dalam sholat, paling tidak selama dia melaksanakan sholat, selama dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, pikirannya fokus kepada Allah. Fokus dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja di dalam sholat kita tidak bisa mengingat Allah, bagaimana di luar sholat? Nah, wallazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, bagaimana cara supaya kita khusyuk di dalam sholat? Khusyuk di dalam sholat, tanamkan dalam hati kita bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Anta'budullah ka'annaka tarahu. Kalian sembah Allah Subhanahu wa taala akan kalian melihat Allah. Kalau kalian tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti melihat kita. Ini mesti kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, sepanjang kita melaksanakan sholat, ya, yang setelah kita yakin, kemudian yang kedua, mesti kita perhatikan bacaan kita. Jangan lalai kita dari bacaan. Kalau kita lalai dari bacaan kita di dalam sholat, maka di saat itulah setan masuk. Sehingga apa yang kita baca lupa, kemudian lupa bacaan, kemudian bisa jadi lupa dengan rakaatnya. Nah, ini apalagi kita posisi kita sebagai imam, ya, ini pasti ada yang lalai dalam hal bacaan, kemudian lalai dalam hal rakaatnya. Nah, kemudian wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjaga perkataannya dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang mulia, orang yang sholat, perkataannya, perbuatannya itu dijaganya, ya, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa kebaikan daripada mulut? Ya, kebaikan mulut, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu berkata yang baik-baik saja. Kalau seandainya tidak ada hal yang baik yang akan kamu katakan yang keluar dari mulut kamu, auliyasmut, hendaklah kamu diam saja. Ada yang mengatakan diam itu adalah emas, ya. Nah, kapan diam itu adalah emas? Di saat kita tidak ada gunanya untuk berbicara. Tapi kalau di saat ada gunanya kita untuk berbicara, diam di situ bukanlah emas. Wajib kita berbicara, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Nah, kemudian apa lagi kebaikan mulut? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengingat Allah. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samaa'i wal ard. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk dia ingat Allah, dalam keadaan berdiri dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berbaring dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perbuatan, ya. Perbuatan orang yang sholat itu menggambarkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi tidak ada perbuatan orang yang sholat itu suka usil, suka mengganggu orang lain, suka mengganggu tetangga, suka mengganggu kawan, ya. Ini bukan perbuatan orang-orang yang sholat. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, kemudian wallazina hum li furujihim hafizun. Ini yang mesti kita jaga. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Inilah perkara yang banyak menjerumuskan manusia ke lembah dosa, yang banyak menjerumuskan manusia ke lembah zina. Nah, apakah orang tua, orang muda, ya, banyak yang kena perkara ini. Apakah dia ustaz atau dia tidak ustaz, banyak yang kena perkara ini, ya. Nah, maka ini mesti kita jaga. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Kepada istri silakan, halal. Tapi kalau belum puasa jangan, ya, kecuali malam. Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Pada malam harinya kata Allah halal bagi kalian. Lailatus syiyam, pada bulan puasa malam harinya, ya. Jangan siang hari. Tidak boleh. Oh, ini kan halal. Puasa melarangnya, ya. Jadi Allah SWT puasa itu menahan diri dari hal-hal yang halal. Kalau menahan diri dari hal-hal yang haram itu sudah biasa, Bapak Ibu, ya. Menahan diri dari rayuan istri orang lain umpamanya itu biasa. Tapi kalau menahan diri dari rayuan istri yang halal, itu yang luar biasa yang datangnya puasa ini. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ataupun kepada budak-budak kalian kata Allah. Nah, kemudian selanjutnya wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tadi di awal ayat dikatakan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi ada dua sholat dalam keterangan ini. Yang pertama orang yang khusyuk dalam sholatnya, kemudian orang yang menjaga sholatnya. Bagaimana menjaga sholat? Menjaga sholat sebelum azan dikumandangkan sudah ada di masjid, itu menjaga sholat namanya. Tapi kalau orang sudah takbiratul ihram kemudian terlambat jadi masbuk, itu bukan menjaga sholat namanya. Menjaga sholat itu laksana kiper, Pak. Bagaimana kiper menjaga gawang? Pakai baju dia nomor 1. Sebelum permainan dimulai dia sudah ada di gawang itu, dia ukur gawang itu. Nah, begitu juga kita menjaga sholat kita. Sebelum azan dikumandangkan kita sudah ada di masjid. Insya Allah kita tidak akan pernah lalai dengan sholat. Insya Allah kita tidak akan pernah tertinggal waktu sholat. Kalau azan dikumandangkan, tinggalkan seluruh pekerjaan, ya, tinggalkan seluruh tijarah, tinggalkan seluruh perdagangan. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaqafuna yawman taqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
orang-orang yang mampu menjaga amanah. Nah, ya, menjaga amanah ini penting Bapak Ibu ya. Apa saja diamanahkan orang sama kita wajib kita jaga. Nah, kemudian janji. Apabila kita berjanji, hendaklah kita menepati janji. Kalau tidak mampu menepati janji, jangan berjanji. Nah, kalau kita sudah berjanji, berusaha kita semaksimal mungkin sedaya upaya kita untuk menepati janji. Kalau seandainya memang tidak mampu, telepon saudara kita. Maaf Pak Ibu, ini karena halangan sesuatu mendadak ini, saya tidak bisa menepati janji hari ini. Insya Allah besok. Ini namanya menepati janji. Allazina yarisun. Nah, mereka itulah kata Allah, orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Wa yarisuna firdaus. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdausil A'la, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita semua menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga Firdaus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.